Komandonya disebut apa? Selamat datang di video modul 5. Pada video ini, kita akan membuat penjelasan lebih detail mengenai pendekatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang akan digunakan dalam proses penyusunan rencana tindak lanjut sekolah sehubungan dengan penerapan PHBS dan sekolah sehat. Modul ini juga akan membahas tentang langkah-langkah dalam membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan bangunlah jiwa dan raganya secara lengkap dengan jadwal dan rubrik penilaian. Namun sebelum itu, mari kita ingat kembali sekilas tentang profil pelajar Pancasila dan pentingnya penguatan proyek profil pelajar Pancasila dalam konteks penerapan sekolah sehat. Dimensi profil pelajar Pancasila meliputi 6 komponen berikut. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Keenam dimensi ini memiliki elemen masing-masing yang dapat Anda amati pada poster atau infografis berikut. Setelah memahami keenam komponen beserta elemen capaiannya masing-masing, Anda dapat melihat penjelasan mengenai penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah melalui infografis berikut. Dalam penerapannya pun ada beberapa prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi holistik, kontekstual, eksploratif, dan berpusat pada murid. Berikut adalah 2 tema yang bisa dijadikan dasar dalam penyusunan RTL dalam modul ini. Tema 1. Gaya hidup berkelanjutan atau dikembangkan kegiatan sesuai fase dan mengarah pada pengembangan UKS dan PHBS. Contoh pengembangan topik di jenjang sekolah dasar hingga menengah ke atas. Tema 2. Bangunlah jiwa dan raganya, atau dikembangkan kegiatan sesuai fase dan mengarah pada pengembangan UKS dan PHBS. Selanjutnya, kita akan membahas asesmen implementasi aksi proyek sekolah sehat. Sebaiknya, rencana tindak lanjut yang akan dibuat oleh sekolah berdasarkan data dan kondisi real di sekolah. Sebagai contoh, apabila kegiatan PHBS yang akan dijadikan proyek, sekolah bisa mengacu kepada data sanitasi sekolah yang bisa diakses di link berikut. Di sini, sekolah dapat melihat akses pelayanan terkait air, sanitasi, dan kebersihan yang sudah sekolah sediakan. Akan tampak di dashboard apakah sekolah sudah memberikan layanan dasar, layanan terbatas, atau tidak ada layanan untuk air, sanitasi, dan kebersihan. Penjelasan singkat bisa dilihat pada gambar berikut ini.
Sekolah bisa memasukkan nomor NPSN-nya untuk bisa melihat kondisi sanitasi sekolah berdasarkan input dari tahun ajaran sebelumnya. Dashboard sanitasi sekolah ini juga memberikan umpan balik atau saran untuk perbaikan kondisi sanitasi sekolah sehingga bisa mencapai akses dasar. Ada beberapa tahapan di dalam pencapaian sekolah atau madrasah sehat. Seperti kita ketahui bahwa ke depan itu tentu kampanye sekolah sehat menjadi masif. Nah, tahapan-tahapan ini harus dilalui. Yang pertama adalah persiapan. Bagaimana mengadvokasi tentang sekolah sehat ini kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya. Bukan hanya kepada masyarakat sekolah, tapi juga kepada pembuat kebijakan di sekitarnya. Dan kemudian assessment. Bagaimana melakukan assessment terhadap sekolah sehat. Dan yang berikut adalah observasi. Langkah yang baik tentu harus ada observasi yang panjang, yang detail. Itu tahapan-tahapan yang harus dilalui. Trias UKS Plus. Dan kemudian berikutnya adalah monitoring dan evaluasi. Tentu kita tidak lupa bahwa langkah-langkah yang baik tentu perlu monitoring dan evaluasi untuk mengetahui apa yang sudah kita lakukan, apa yang sebaiknya kita lakukan ke depan, apa kemudian yang kita dapat dari itu, kekuatan dan kelebihan, serta kekurangan yang ada di dalamnya. Dan tentu yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah di ujungnya itu kita melakukan rencana tindak lanjut ke depan setelah kita temukan beberapa hal di lapangan terkait hal-hal tadi. Tentu harus ada tindak lanjut. Nah, sekolah sehat tidak akan terlepas dari itu semua. Harapan kami untuk pola hidup sehat untuk sekolah kami, yang jelas kami ingin sekolah kami tetap seperti ini dan kalau bisa sih ditingkatkan lagi dari segi prokesnya, dari segi keindahan dan keasriannya. Nah, untuk sekolah-sekolah lain, ayo dong teman-teman, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru yang ada di sekitar kami, ayo sama-sama kita membangun sekolah, mudah-mudahan sekolah kita tetap menjadi sekolah yang indah, sejuk, nyaman, dan aman bagi anak-anak kita. Terima kasih.